Shalom, Bapak Ibu warga jemaat. Ibadah Sabtu Sunyi saat ini kita lakukan seperti ibadah di gereja. Ada pujian disambut dengan bacaan. Saat ini kita akan menghayati kesendirian Yesus Kristus ketika berada di dalam kubur sebelum kebangkitannya. Sungguh penghayatan ini pun relevan dengan keberadaan kita saat ini yang di dalam keterbatasan ruang gerak dan segala sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan bebas di luar sana. Oleh karena virus COVID-19, kita saat ini diam dan berefleksi bersama di rumah masing-masing. Untuk mengawali, mari kita memuji pujian TC. Pujilah Tuhan, kita pujikan 3 kali. Bapak Ibu warga jemaat, kita akan mengawali dengan kita membaca dari Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam bacaan pengantar untuk doa pengakuan dosa. Kita ambil dari Mazmur 130, ayatnya yang pertama sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Setelah membaca, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 29, baitnya yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dari dua bacaan Injil. Yang pertama dari Injil Lukas 24 ayat 26 sampai 27, dan yang bacaan yang kedua Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, karena saat ini kami boleh membangun ibadah bersama. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Galifendi yang akan menyampaikan firman ini kepada kami semuanya. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Injil Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Demikian sabda Tuhan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bacaan yang kedua dari Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus.
Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Shalom Bapak Ibu, bersyukur saat ini kita bersama dapat menghayati Sabtu Sunyi saat ini. Meskipun dalam keterbatasan kita tidak bisa berjumpa di gereja, kita tidak bisa beribadah seperti biasa, tetapi saat ini kita menghayati bersama dengan keluarga dan kerabat kita. Dari dua bacaan Injil ini, Injil Lukas 24 ayat 26 dan 27, dan disambung dengan Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yang pertama, saat ini kita belajar bahwa dalam penghayatan kita, ketika Tuhan Yesus berkenan mati untuk kita, di dalam Injil Lukas diterangkan, di situ ada kemuliaan yang menantinya. Kemuliaan itu menyelamatkan kita. Jangan lupa, kemuliaan itu menyelamatkan kita. Dan tentunya di dalam kematian itu ada pengharapan untuk kita semuanya. Pengharapan membawa kita semuanya diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dan kemudian dari bacaan yang kedua dari Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Di dalam keterbatasan kita saat ini, di dalam penghayatan kita yang Yesus rela mati untuk kita semuanya. Saat ini, saya dan panjenengan di dalam keterbatasan, di dalam kesengsaraan, bagaimana kita bisa seperti murid Yesus, Yusuf dari Arimatea, di dalam ketakutannya untuk menurunkan mayat Yesus. Arimatea berani menghadap kepada Pilatus untuk memintanya. Arimatea membawa mayat Yesus untuk agar layak dibaringkan di pemakaman. Dan kita pun saat ini dalam keterbatasan ini, dalam sengsara Tuhan Yesus untuk kita, dan kita, maukah kita sengsara menahan diri kita ini untuk kebaikan orang banyak? Kalaupun kata orang banyak, sekarang kaum rebahan menjadi pahlawan, tidak masalah. Tapi memang benar, panjenengan semuanya di rumah, di dalam saat ini, bersama dengan keluarga, panjenengan sudah menjadi perantara Tuhan. Berani seperti Yusuf dari Arimatea, disitulah kita dengan cerdik, kita dengan baik, bisa menjadi karya Tuhan. Jangan ceroboh, mentang-mentang saya anak Tuhan, mentang-mentang saya sudah diselamatkan, keluar kemudian menantang virus corona. Bukan seperti itu. Menjaga diri kita agar kita tidak tertular, menjaga keluarga kita agar keluarga kita terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik. Tidak hanya itu, mari memaknai keselamatan, memaknai kesengsaraan Tuhan di dalam kita jujur menghadapi hidup kita. Selamat berteduh, selamat melakukan saat teduh bersama dengan keluarga, dan selamat menghayati Sabtu Sunyi, kesendirian Tuhan di dalam kubur, dan keterbatasan kita, kesendirian kita di rumah kita masing-masing. Mari kita menghayati bersama-sama dalam saat teduh. Amin. Dengan memuji dari Kidung Jemaat 158, bait yang pertama, ku ingin menghayati
Disinilah kita bersama-sama menghayati dengan sungguh bagaimana pengorbanan Tuhan dan juga pengorbanan diri kita untuk dunia ini, untuk keluarga, dan untuk dalam kita bergereja. Mari bersama muji Kidung Jemaat 158, bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada bacaan pengharapan bagi kita di dalam kita mempersembahkan persembahan kita ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1-8 yang demikian. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sembari kita memuji dari lagu TC Nada T2B, kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita menutup ibadah kita ini dengan doa syafaat bersama. Tetapi dalam doa syafaat ini, saya mengajak panjenengan semuanya secara pribadi berdoa terlebih dahulu. Nanti saya sambung di dalam doa syafaat bersama, dan kemudian di akhir doa syafaat, nanti kita akan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Monggo Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, panjenengan semuanya dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikian Tuhan, doa kami semuanya, kiranya Engkau berkenan mendengarkan satu persatu, dan mampukanlah kami semuanya untuk bersabar, dengan sungguh menanti dari jawaban dari doa-doa kami ini semuanya. Pun demikian saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami aturkan kepadamu. Sehingga persembahan ini sungguh menjadi perantara pelebaran kerajaan Tuhan, melalui setiap pelayanan kasih kami di Gereja Kristen Jaywetan Jemaat Ngawi. Pun demikian ya Tuhan, Kau pun juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi siapapun yang Kau perkenankan untuk mengelola persembahan itu. Tuhan pun memberkati dalam kehidupannya. Sungguh Tuhan, saat ini kami menyerahkan bangsa negara kami ini. Di dalam setiap pergumulannya, menyebarnya virus COVID-19 ini, Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga setiap apapun kebijakan, itu semuanya sungguh untuk kami semuanya. Dan tentunya untuk bagi saudara-saudari kami, perawat dokter, dan juga relawan di garda terdepan, di dalam penanganan virus COVID-19 ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, dan Tuhan berikan kesehatan. Engkau pun juga memberkati sanak saudara keluarganya yang ditinggalkannya ya Tuhan, di dalam bertugas. Tuhan pun senantiasa mencukupkan segala kebutuhannya. Bapak Rahmani, kami menyerahkan semuanya, hidup kami ini, sepenuhnya dalam terang kasih Tuhan, di dalam kami melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Pun demikian kami menyerahkan para TNI Polri yang dengan setia bertugas di dalam merebaknya virus COVID-19 ini. Tuhan menjaganya. Kami serahkan sepenuhnya ya Tuhan, doa yang jauh dari kesempurnaan ini. Yang sempurnanya di dalam doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan untuk kami semuanya. Jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita saat ini, Sabtu Sunyi ini, dengan pengharapan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus yang rela mati untuk kita semuanya, dan kiranya kuasa Roh Kudus mampukan kita semuanya untuk menerima karya kasih Tuhan pada masa Paskah esok hari. Kita menutup dengan pelengkap Kidung Jemaat 308, Yesus terangmu pelita hatiku. Kita nyanyikan 3 kali. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cinta-Mu. Demikian Bapak Ibu, ibadah kita Sabtu Sunyi ini. Mari kita dengan sungguh menyiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus Tuhan esok hari. Tuhan menyertai kita. Amin.